Apa? Oh ada itu ya, pakai ini ya. Alhamdulillah. Waduh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Allahu akbar. Suhusul. Ya, selamat datang Mas Samsul. Ya, alhamdulillah. Dinda Kuwa 68. Ahlan wa sahlan. Allahumma ba'id baini. Mau sholat ya? Hah? Allahumma ba'id baini. Oh, mau baca ini ya? Apa ini khotoya? Doa iftitah. Ada apa Mas Samsul dengan doa iftitah? Itu buat Muhammadiyah. Biasanya. Muhammadiyah ya? Biasanya. Tapi nggak harus. Nggak harus ya. Kita juga boleh. Jadi ada beberapa macam doa ya. Bisa pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, itu saja. Bisa juga pakai menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, alhamdulillah. Ustaz, gimana caranya supaya bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Gimana Ustaz? Teknik-tekniknya Ustaz, tolong saya. Gimana tuh? Insyaallah. Nih beliau nih muhafid. Ya, mungkin 30 juz. Amin. Ya, Doakan sama beliau nih. Ustaz, salaman Ustaz. Tawadu ini luar biasa. Insyaallah. Ya, luar biasa. Kalau mau belajar dengan Ustaz Mustafa ini gimana Ustaz? Sharing, berbagi. Ini bukan sharing namanya, ini mudzakarah. Mudzakarah ya, boleh. Mudzakarah biar saling yang ngomong belum tentu bisa istiqomah. Ya emang berat istiqomah. Gitu. Tapi setidaknya sudah 30 juz itu ya, itu hadiah daripada istiqomah ya. Gimana caranya? Perjuangan. Nah, gimana caranya? Ya, Mungkin bisa sharing teman-teman yang ada di rumah. Nah, ini kalau khususnya kalau di rumah gimana nih? Di rumah murojaahnya. Nah, ya misalkan mau ngapal, mulai dari mana, seperti apa teknik dasarnya dulu lah. Yang penting gitu ketika kita melakukan suatu kebaikan ya, itu kita dengan bahagia. Bahagia dulu. Iya. Jangan melakukan kebaikan tuh kayak bosan. Karena orang di luar sana itu melakukan keburukan saja mereka senang. Gitu. Ya, oh iya benar. Mereka melakukan keburukan senang. Bahkan jadi hobi. Gitu. Kita malah melakukan kebaikan kok malah bosan gitu kan. Bosan. Nah, sebisa mungkin. Jadi sebisa mungkin harus menumbuhkan benih-benih cinta pada Al-Quran sehingga setiap kata yang dihafal, setiap huruf yang dihafal menjadi semakin jatuh cinta kita pada Al-Quran sehingga mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kita udah senang itu. Udah senang ya. Pengennya deket terus, nempel terus itu ya. Pengen megang terus itu Al-Quran ya. Masya Allah ya. Jadi kalau sudah ini yang ngomong sebetulnya harusnya enggak, ini berbagi ya. Masya Allah. Nah, terus apa lagi Ustaz selain itu? Menumbuhkan rasa cinta. Jadi salah satunya ya itu tadi, dengan kita cinta. Seneng sama Al-Quran tuh nanti semakin sering buka. Kalau misalkan kita jatuh cinta nih sama akhwatnya, biasanya kan dari pandangan ya, penyebabnya itu kan dari pandangan. Nah, kalau Al-Quran tumbuhkan cinta sama Al-Quran. Biasanya penyebabnya dari apa tuh? Ya dari kita, bagaimana keutamaan Al-Quran, hebatnya Al-Quran, maziyahnya Al-Quran, dasarnya Al-Quran. Kita berarti harus ini ya apa? Satu hurufnya saja pahalanya Allah lipat gandakan. Sambil mentadabburi juga ya.
mungkin baca-baca apa tafsir atau terjemah seperti itu ya, bisa. Jadi sebelum menghafal kita tadabburi dulu nih anak, gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih antum. Alhamdulillah. Oke. Ya, luar biasa. Saat gimana supaya kita ini istiqomah bisa bangun malam? Hah? Bisa bangun malam. Pasang alarm, Ustaz. Pasang alarm. Iya. Yang utama ya. Iya. Istiqomah nanti insya Allah ya. Iya. Bangun. Pasang aja tiap hari alarm, pasti itu kok bangun gitu kan. Tapi bangun kita untuk qiyamul lail gitu. Hah? Biar kuat qiyamul lailnya. Oh gitu. Gimana caranya ya? Ya, biar ada jazbah, semangat bangun malam. Karena saya sendiri merasa, apalagi kalau beliau nggak ada ya. Nah, jadi beliau. yang nyalain lampu tuh, Insya yang Allah. nyalain lampu belum ada. Jadi kalau belum ada lampu masih mati tuh, ntar lagi lah. Gitu. Beda kalau ada yang nyalain lampu, apalagi ada yang bangunin kan. Mas, bangun Nah. mas. Iya gitu. Itu mungkin lebih Mas, lebih cepat gitu. Lebih cepat ya? Banguninnya. Tapi nggak juga. Kalau alarm kadang kan main paling dimatiin, nanti tunggu ingatkan kembali 10 menit lagi, 10 menit lagi. Okelah, 14 subuh nanti. Atau ada tuh cara lain supaya bangun tahajud. Apa sih? Sebelum tidur minum air 1 botol aqua. Insya Allah tuh. Bisa tidur nggak? Bisa tidur, tapi insya Allah bangun. Nah, bangun karena pasti kebelet kan. Nah udah kebelet tuh otomatis kan ke kamar mandi tuh ya. Betul. Nah, udah ke kamar mandi, masa balik lagi, udah aja sekalian aja langsung mandi. Kalau nggak mandi langsung wudu gitu kan, insya Allah. Betul. Itu ada makalah ulama tuh Ustaz. Man talabal ula saharul layali. Artinya? Siapa yang pengen mencari kedudukan tinggi, makom tinggi, dia harus jaga dalam malam hari. Artinya dia harus sering bangun malam. Bangun malam. Qiyamul lail apa? Sendirian apa berdua atau? Sendiri lebih bagus. Lebih bagus. Berjamaah lebih istimewa. Istimewa. Apalagi sama pasangan ya. Itu lebih. Masya Allah. Ada sendiri gitu. Sendiri ya. Tapi kalau antum gimana nih, Sat? Pokoknya kalau saya di pondok nggak bisa lah. Semua nggak bisa. Bisa. Semua nggak bisa. Ya ini kan mungkin pemirsanya yang di rumah ini. Kalau di rumah emang berat, pahalanya juga luar biasa. Oh gitu ya, double ya. Walaupun selimut yang tebelnya, yang beratnya berapa sih? Iya. Nggak ada sekilo, tapi ngangkat selimutnya itu, ngangkat selimut bangunnya itu berat kali. Wah. Padahal selimutnya nggak ada. Berapa kilo? Tahajud ya. Jangan tahajud ya, subuh. Makanya Subuh kekuatannya. berjamaah. Kalau di pesantren mungkin lebih mudah ya, bangun subuh ya, berjamaah. Dengan Tapi kalau di rumah gimana? Ada kisi-kisi nggak? Kisi-kisinya yang ada dari Nabi ya, memang ini kalau dari beliau tuh kita harus sediakan percikan-percikan air wudhu kita, gitu. Air wudhu, bekas air wudhu. Siapa yang bangun duluan, dia percikan ke yang masih tidur misalnya. Kalau dua-duanya nggak bangun, siapa yang percikan? Niat bangun. Oh, niat dulu ya. Yang penting niat. Kalau udah masalah nggak ada bangun, 14 itu dapat pahalanya insya Allah. Oh, udah pagi niat ya. Yang penting niat dulu. Masya Allah. Ya. Niatul mu'min khairum min amalihi. Nah, Lebih baik daripada amalnya, niatnya. Masya Allah. Cuma ya niat terus, 14 terus juga perlu dipertanyakan ini niatnya betulnya ini. Kalau niat betul-betul insya Allah Allah bangunkan nanti. Insya Allah ya. Tahajud gitu, bangun-bangun tahajud, bukan terkejut kan. Gitu. Bisa. Afdolnya berapa rakaat saat tahajud itu? Kalau malam tuh ya masna, dua. Oh, ya. Kalau banyaknya ya serah dia banyaknya. Gitu. Serah dia ya. Sekuatnya. Lebih bagus mana? Sedikit rakaat tapi panjang ayat atau banyak rakaat tapi sedikit ayat? Kalau pernah saya dapat mudzakarahnya tuh gini. Jadi ketika kita tidur, syaitan itu mengikat 3 ikatan kan. Nah, Ketika bangun
kita terlepas satu ikatan. Ketika kita wudhu, kita terlepas satu ikatan lagi. Satu lagi kapan? Ketika kita sholat 2 rakaat. Makanya ada yang ulama menganjurkan itu 2 rakaat yang pertama itu dipendekkan suratnya, biar selesaikan rakaat yang pertama itu, sehingga terlepas kita ikatannya ketika itu. Baru nanti setelah itu kita mau panjangkan bacaan. Ini banyak ulama tuh yang mengamalkan tuh banyaknya bacaan Al-Quran, sampai satu sholatnya dia satu Quran. Tapi bukan menafikan boleh nggak yang banyak rakaat, boleh. Banyak juga ulama-ulama yang mengamalkan malamnya hidupkan 100 rakaat. Itu sama-sama dalam. Oh gitu. Iya, luar biasa ya. Ya, ini ilmunya dahsyat sekali. Jadi ada yang 3. lihat udah pada niat semangat buat bangun malam belum nih? Iya, dari tadi udah dilihat standby ada berapa orang. Ya alhamdulillah lah ya. Mau 1 orang, mau 2 orang ya. Kurang. Oh iya, Ustaz, maaf volumenya kurang jelas. Insyaallah doakan saja biar bisa beli mic ini ya. Biar ini kita suara bisa saya lagi serat. Volumenya kurang jelas. Oh iya. Ini volume kita apa volume sana? Volume sini lah. Ini udah full? Mungkin suara saya kali ya. Emang suara saya lagi serat. Oh, volume antum ya. Jadi intinya tadi 3 tuh ya. Mau bangun malam tuh ada 3 ikatan. Setan mengikat kita. Caranya membuka 3 itu 1 dengan bangun, itu sudah terbuka 1. 2 wudu. 3 sholat 2 rakaat. Nah itu. Jadi kalau sudah 3-3-nya terikat, insyaallah gitu. Dan kita ada pelajaran, Ustaz. Pelajaran yang didapat setan. Ada sisi baik daripada setan. Betul. Apa, Ustaz? Coba antum gimana? Biar saya lebih paham. Waduh, Masya Allah. Ini Ustaz Reza. Oh, oke. Coba ini ada Ustaz tadi ada mau undang. Gimana caranya? Sudah, ya. Tadi sampai mana tadi? Oh, sisi baik. Apa sisi baiknya? Ulet. Setan tuh yang maksud ulet. Bukan ulat bulu. Ulet apa ya? Gigi, semangat. Sampai kita tidur pun masih tetap digoda sama setan. Betul. Kita bangun, tidur, dan bahkan dalam mimpi pun setan tetap ada. Ya. Jadi luar biasa ya. Perlu ditiru yang ini. Nah, itu dia istiqomahnya setan tuh. Ya. Bisa. Dia punya ulet. Jadi kalau setan pun bisa istiqomah, kenapa kita tidak? Iya, betul. Setan. Setan bisa kan datang orang-orang nggak tahu gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Ketika orang lagi pada tidur semua, lelap semua, kita diam-diam bangun malam, melaksanakan 2 rakaat diam-diam tanpa ada orang yang tahu, kecuali Allah. Masya Allah. Ikutin jejaknya. Karena kita bukan setan. Sisi baiknya. Setan nggak tidur siang. Kita tidur siang. Ada lagi, Zat? Kelebihannya setan, Zat. Apa kata? Setan itu kelebihannya salah satunya ya. Dia Allah kasih waktu lebih daripada manusia. Banyak waktu luang. Banyak waktunya. Sampai hari kiamat. Panjang. Dan selama 1 tahun mereka terus istiqomah dalam melaksanakan tugas mereka lah. Selama 11 bulan. Giat tiap hari, tiap malam, mengganggu manusia. Dan itu bisa kita tiru. Betul, ya? Sebetulnya. Dengan misalkan katakanlah kita gigi ulet nambah hafalan tiap hari, Masya Allah. Ya, harus diikuti itu. Harus diikuti ya. Uletnya, gigihnya setan. Tanpa lelah. Masya Allah. Terus sama nggak pernah putus asa, San. Setan nggak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Betul. Setinggi apapun orangnya, selevel apapun tingginya, setan nggak bakal putus asa. Dalam menggoda manusia. Dalam menggoda manusia itu ya. Luar biasa nih. Tapi kan kadang-kadang kita kalau ada masalah kehidupan sedikit aja tuh ya, gampang sekali putus asa. Misalkan ada masalah nih, ya Allah, ini udah nggak kuat. Padahal
Kan katanya apa tuh ayatnya Tat? La taqnatu min Nah. rahmatillah. Apa itu? Janganlah kamu berputus asa dari Dengan rahmat dari Allah. rahmat Allah, ya kan? Ada lagi Kalau dalam surat Yusuf, wala asu, mulai tayasu. Nah, apa lagi tuh? Lanjut. asu min rauhillah. Tapi orang bacanya jangan asal baca gitu, harus tahu artinya. Asu gitu. Tayasu. Asu. Ya betul kan? Ini ada orang Jawa. Ayatnya memang seperti Betul, itu. betul, cuma betul, orang betul. tuh harus paham gitu. Ya, aduh, Wala astagfirullahaladzim. asu min rauhillah. Ya. Surat Yusuf itu. Surat Yusuf ya. Ya. Dan yakini kalau setiap masalah yang datang pasti ada jalan keluarnya. Allah mudah ngasih masalah, bagi Allah juga mudah untuk memberikan solusinya. Ada ayatnya yang tidak akan di luar kemampuan. Ya. La tukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak akan. Banyak ayatnya di surat Al-Baqarah ada, juz 8 ada, juz 8, 9 ada. Masya Allah ya. Tuh enak ya kalau ngobrol sama orang yang hafal Quran, dia tahu juz-juznya di mana gitu ya. Ya kayak seperti kita nih harus searching dulu di Google. Masya Allah. Tuh, lihat ya. Antum by the way kapan nikah, Ustaz? Ini pertanyaannya agak berat ya. Agak serak jadinya. Oke, nah itu iklan aja, iklan ya. Aduh, Masya Allah. Nggak jadi saya. Ini nggak tahu nih, juragan kopi. Ustaz Reza, Gimana caranya? di accept. Ustaz mau nanya biaya mondok berapa Ustaz? Biaya mondok. Alhamdulillah tidak ada biaya ya, gratis. Mondok di sini bukan gratis, bahasanya full beasiswa. Ya, kalau gratis tuh kelihatan biasanya kalau yang gratis itu murahan gitu ya. Image-nya kayaknya sepertinya ya Nah, kok satu atap ini? non muslim bisa ke situ nggak? Bisa kalau kesini aja silaturahim ya. Kalau silaturahim bisa, cuman untuk belajar mungkin agak sulit gitu ya. Mungkin nanti karena di sini memang materinya agama ya, Islam gitu. Harus membuka pintu dulu. Ya, membuka pintu. Pintu hidayah. Pintu hidayah ya. Nah, gitu. Jadi artinya ya harus percaya dulu, yakin dulu ya. Kalau misalkan ke sini belajar tanpa ada tujuan kan buat apa gitu kan. Wah, ini Ustaz Anes gimana Ustaz pendapatnya Ustaz? Ada pengalaman apa ini? Beliau ini senior kita ini. Senior ya? Iya, banyak sudah mengalami banyak hidup. Mengalami banyak musibah. hidup apa Belum rasa sebelum itu wisatawan. apa saja yang udah beliau alami ini. Nah, tadi udah nih bangun malam, tahajud, terus apa lagi saat kita mau bahas apa lagi nih malam-malam ini? Tapi memang yang menarik itu membahas Al-Quran. Kenapa membahas Al-Quran? Karena uniknya Al-Quran itu adalah kita tidak paham. Artinya kita Alhamdulillah. Ya. Kalian rumah ini. Ustaz pernah nggak ngerasain pas mau bersin terus nggak jadi? Pernah ya? Pernah. Itu rasanya. Nah, dari dulu pengen mualaf tapi nggak diizini orang tua. Masya Allah, ini luar biasa ya. Teman kita satu ini Lies ya. Artinya dia sebenarnya sudah sudah tertarik. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan ada jalan ya, ada jalan ke arah yang ke sana.
kemudian orang tuanya juga apa namanya, memang banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mualaf dan berbagai macam cobaannya gitu. Jadi ada yang orang tuanya tidak setuju, ada yang kerabatnya yang tidak setuju, ada yang dikucilkan dan lain sebagainya, dan itu memang ada pilihan. Tapi bersyukurnya kita di Indonesia ini masih toleransi lah ya, masih artinya apa namanya, toleransi beragama itu masih yang menurut saya masih terjaga gitu. Mungkin adalah satu dua yang rasis gitu ya, tapi insya Allah sebagian besar itu toleransinya kuat gitu. Nah, ini kalau saran saya untuk mendapat hidayah jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu meninggalnya kita kapan, kematian kita kapan gitu kan, sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi hidayah juga bisa datang dari mana saja, Ustaz. Bisa datang dari mana. Kadang-kadang orang bisa datang dengan akalnya. Dalam artian setelah dia teliti A, B, C, D, oh yang paling masuk akalnya agama Islam nih, dia menerima Islam. Ada yang mendapat hidayah dari Quran sendiri. Dia tanpa paham, tanpa mengerti, tanpa ini, tapi mendengar Al-Quran hatinya tersentuh. Ada lagi orang yang masuk Islam karena bisa tidur. Bisa tidur ya. Ada saat itu ceritanya di Jepang itu ada daerah apa namanya, ada di Jepang itu ada daerah kalau misalkan orang putus asa tuh Betul. ya dia nyari tempat buat bunuh diri. Nah, di situ kebetulan ada saudara kita Muslim juga yang bangun masjid, dan ada bapak-bapak nih, dia mau rencana bunuh diri, dia nanya dulu nih. Kebetulan dia nanya ke marbot. Waktu itu asar kalau nggak salah. Asar. Ya sudah, tunggu saja, saya mau sholat dulu katanya. Tunggu saja di sini, nanti kita ngobrol dulu lah. Nanti alamatnya saya antar. Akhirnya tunggu sih bapak. Ya, alhamdulillah. Dan ngobrol sampai selesai sholat, si marbot datang dan bapak itu tertidur. Ya karena tertidur ya dibiarkan kan. Nah si ustadz imamnya ini yang di masjid ini, dia duduk di samping sampai bapak itu bangun, dan setelah bangun bapak nanya, ini tempat apa? Baru dari situ dijelaskan, ini masjid ini dan agama. Boleh saya masuk Islam sekarang katanya. Kenapa? Saya mau bunuh diri karena saya tidak bisa tidur. Ya, saya hampir seminggu tidak bisa tidur. Saya sudah putus asa bagaimana, udah minum pil tidur dan sebagainya, tapi nggak bisa tidur. Tapi setelah apa namanya, di masjid bisa tidur. Ya, jangankan orang luar, itu juga ya kalau udah ngantuknya luar biasa. Itu saking Allah memberikan ketenangan. Tapi artinya bukan berarti masjid tempat tidur ya. Artinya ada ketenangan di situ, ada ketenangan di dalam situ. Dan apa namanya, ya ketenangan itu enak sekali saat ya dirasakan. Ya kalau boleh nggak satu surat aja tentang ini ada. Tentang jomblo? Nah, antum tolong dong bacain satu surat tentang apa ya, tentang hidayah. Tentang hidayah. Ada di surat Qasas ya. Qasas 20. Kalau dibuka ya di bagian halaman ke 11. Halaman ke 11. Surat? Jadi surat Qasas juz 20. Qasas juz 20. Halaman ke 11. Halaman ke 11. Bagian tengah. Boleh Ustaz, tolong bacakan Ustaz. Itu ada ayat yang awalnya langsung bunyinya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu ayat tentang apa? Turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelang menemani pamannya beliau. Waktu menjelang pamannya beliau wafat, Abu Thalib. Dan sama istrinya beliau yang
waktu itu memang setelah peninggalan pamannya, 1 bulan setelahnya meninggal juga istrinya. Masya Makanya Allah. disebut tahun itu tahun Yaumul Hazan, Nah, dari kesedihan. Tapi ayat ini memang turun untuk paman beliau, karena artinya apa Ustaz? menjelaskan ayat ini, Menjelaskan. innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad Hmm. tidak bisa memberikan hidayah man Masya ahbabta Allah. kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah mampu berkehendak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah. Artinya Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang derajatnya paling tinggi di kita sebagai Muslim ya, itu pun tidak mampu memberikan kepada hidayah kepada ini. Tapi Allah lah yang selalu Allah yang memberikan. kepada siapa saja. Tandanya siapa yang diberikan rasa cinta kepada Islam, kesenangan kepada Islam, tertarikan kepada Islam, berarti Allah telah meletakkan hidayahnya, kecintaannya Allah kepada orang itu. Insya Allah kalau ada niat yang benar-benar tulus, Allah akan memberi jalan, Ustaz ya. Betul. Kita doakan kepada saudara kita, saudara kita Lies ini bisa dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya ya. Nah, seperti itu. Memang suaranya agak ini, Ustaz. Kurang jelas ya. Ini ada Senja 69, maaf Ustaz, suaranya kurang jelas. Ya, Masya Allah. Jemput. Hah? Jemput. Hidayah harus dijemput. Jadi semangat hidayah harus dijempit apa? Dijemput ya. Itu tipe. Ya baik. Terima kasih sudah menemani kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama. Insya Allah nanti next time kita bincang-bincang dengan pakai mic ya biar jelas ya. Pimpinan. Insya Allah. Pimpinan. Ini ada mualaf ternyata Ustaz. Oh, alhamdulillah. Yang selamatkan. Yang ikut serta ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.